entah kena virus, kami butuh penjelasan dari BPOM. Ada apa? Kenapa? Kami butuh penjelasan. Jangan sampai ada fitnah di antara kita, jangan sampai ada dusta di antara kita, ya kan? Maka biar tidak saling tuding menuding, maka kami datang ke BPOM untuk mempertanyakan itu. Kenapa rilis 11 Oktober 2024 dengan nomor register 102465 dan seterusnya itu tidak bisa diakses lagi dan sudah di-take down oleh BPOM. Padahal temuan-temuan pelanggarannya sudah jelas. Izin Bu ya. Temuan-temuan pelanggarannya sudah jelas. Di sini kan mafia skincare disebutkan nih, pemberitaan mafia skincare. Dan di sini sudah ada temuan dari BPOM resmi disampaikan oleh BPOM. Pertama, BPOM telah menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan telah melakukan pengawasan terhadap sarana, perusahaan, individu yang diindikasikan melakukan pelanggaran di bidang kosmetik. Kemudian dua, berdasarkan hasil pengawasan tersebut ditemukan pelanggaran berulang yang bersifat sistemik. Kalau di MK diistilahkan TSM, terstruktur sistematis. Nah, kalau BPOM menggunakan istilah sistemik, ya kan? Sistemik artinya berulang, ya kan? Kalau berulang berarti tidak satu kali, itu pemahaman kami, berkali-kali, ya kan? Nah, ini pelanggaran yang ditemukan oleh BPOM, ya kan? Nah, kemudian dari pelanggaran ini kan BPOM tidak pernah menyebutkan dari rilis tanggal 11 Oktober 2024 itu siapa mafia skincare-nya yang ditemukan melakukan pelanggaran ini yang menurunkan kualitas produknya dan tidak layak untuk dipakai, itu siapa perusahaannya, kemudian nama perusahaannya apa, kemudian apa produknya. Kalau kita bandingkan dengan rilis BPOM yang lain, ini yang lain contohnya disebutkan nama perusahaannya, disebutkan nama produknya, sehingga masyarakat jelas. Jangan beli loh produk bermasalah ini gini. BPOM clear di sini. Tapi tidak clear pada rilis 11 Oktober 2024. Ada apa? Kenapa? Apakah ada rilisnya yang salah sehingga ini di take down? Kalau ada harusnya klarifikasi kepada publik. Oh, kami keliru BPOM misalnya. Kalau nggak keliru kenapa dihapus? Kemudian masyarakat menunggu. Iya kan? Ini perusahaannya siapa, produknya apa? Kamu bilang dia melakukan pelanggaran berulang, ini nggak sesuai, ini apa segala macam. Tapi produknya apa? Apa nama perusahaannya? Siapa orangnya? Kita pengen BPOM berani sebut seperti dia berani menyebut pada rilis-rilis yang lainnya dan tidak ada di take down. Gitu. Mohon maaf kalau saya agak keras suaranya karena saya nggak pakai mic, nanti takut nggak dengar. Yang kedua saya orang ibu marga, jadi suaranya agak kencang, tapi saya baik hatinya. Nggak ada maksud apa-apa. Keras bukan kasar. Jangan dianggap saya tidak santun. Gitu loh. Nah, itulah pertanyaan kami datang kemari. Ya kan? Kalau BPOM menghindar, tidak memberikan jawaban berdasarkan fakta dan data, maka asumsinya akan semakin liar. Bisa saja dugaannya, mohon maaf ya, ada tanda kutip. Kalau sempat masyarakat menduga ada seperti itu, nanti ada krisis mosi tidak percaya. Dan kami, kalau misalnya tidak mendapatkan jawaban hari ini, kami sudah sampaikan kepada media, maka kami tidak menutup kemungkinan karena ada pemberitaan mafia skincare, kemudian beritanya hilang, di take down oleh BPOM, maka kami minta KPK Republik Indonesia untuk melakukan investigasi apakah ada sesuatu yang salah dalam hal ini. Dan kalau informasi kami yang kami minta ditutup oleh BPOM, maka tidak menutup kemungkinan akan kita masukkan gugatan atau permohonan pengaduan ke KIP, Komisi Informasi Keterbukaan Publik. Karena bagi kami ini adalah dokumen publik, publik berhak untuk tahu ini. Kecuali ini rahasia, ini nggak rahasia. Ini dirilis, diekspos, semua orang bisa tengok, tapi dihapus tanpa penjelasan dan klarifikasi setelahnya. Itu dulu pengantar dari kami. Lebih lanjut kita tektokan diskusi agar ini lebih mendapatkan jawaban yang resmi dari BPOM. Silakan dari bidang hukumnya dulu atau dari bidang advokasinya. Kami minta di jawaban ini secara resmi ya dari BPOM, sehingga yang keluar dari pernyataan baik Ibu siapa namanya? Herma dari Humas BPOM RI, kemudian dari bidang hukum advokasi Pak Aris, ini adalah mewakili BPOM Republik Indonesia. Jelas ya teman-teman media ya? Clear ya? Jawaban yang disampaikan ini adalah jawaban resmi dari BPOM Republik Indonesia sebagai Humas maupun sebagai bidang hukum dan advokasinya. Silahkan dijawab.
Ayo. Ayo Mas, ini kalau mau lihat ininya ini. Nah, ini 11 Oktober 2024 nomornya jelas. Ini perbandingannya, ini perbandingannya. Oke, sebentar. Ya. Tadi bisa saya ngomong. Iya, silakan. Oke, sebelumnya saya juga mau tahu, maksudnya concernnya itu tiba-tiba sekarang Masnya ini dengan rekan-rekan media tiba-tiba hadir mempertanyakan penjelasan ini tuh apa ya? Maksudnya ini tahun 2024 sudah agak lama juga sebenarnya ya desembernya, dan itu baru datang sekarang 2026 pertengahan. Maksudnya untuk masalah rilis yang naik terus ada revisi, ada something yang salah terus sudah turunkan itu tidak hanya sekali ini sebenarnya. Sudah beberapa kali kami lakukan itu. Kenapa baru ini? Terus baru datang sekarang? Pertama bagaimana, Mbak? Mau kita datang sekarang atau besok itu bukan poinnya. Itu bukan poinnya. Bukan poinnya. Substansi, Mbak. Jangan kehilangan substansi. Mau datang kemarin, sekarang atau lusa, substansinya jangan hilang. Kecuali Mbak bilang ini sudah daluarsa. Kita bicara hukum, saya gitu kan. Mbak tanya sama saya ini orang hukum. Dalam hukum, ya kan, ada daluarsa dalam sebuah peristiwa. Tapi terkait dengan ini, kalau Mbak tanya kenapa lapor sekarang, lah saya tanya kalau gitu, apakah yang kami pertanyakan ini sudah daluarsa sehingga ini tidak berhak untuk dijawab oleh BPOM lagi? Kan seperti itu. Kalau enggak, Mbak jangan kehilangan fokus. Mbak sudah saya paparkan, sudah jelaskan pertanyaan kami clear, tidak ada ambigu. Mbak tinggal jawab sesuai dengan kompetisi Mbak, gitu loh. Jangan tanya kenapa baru sekarang, kenapa nggak kemarin, itu nggak penting. Yang penting sekarang Mbak jangan kehilangan substansi, fokus. Kalau belum kopi. Kalau dari sisi humas, kami menaikkan ataupun menurunkan semua informasi yang kami publikasi melalui kanal-kanal kami itu berdasarkan arahan dan persetujuan pimpinan. Apapun yang naik, apapun yang mungkin dirasa tidak perlu atau ada perlu perubahan dan take down itu juga berdasarkan arahan pimpinan. Jadi kalau memang atas arahan dari pimpinan. Biar diperjelas, pimpinan siapa? Kepala BPOM? Oke, itu ya dari kedeputian yang terkait ya. Berarti pimpinan tertinggi. Kedeputian obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik berarti itu perintah dari pimpinan untuk men-take down arahannya seperti itu. Tidak mungkin menaikkan atau menurunkan tanpa ada persetujuan. Artinya take down 11 Oktober 2024 rilis terkait dengan pemberitaan mafia skincare. Iya, take down itu kan menurunkan berarti kan? Cuma ini kan naiknya 11 Oktober. Iya. Take downnya tidak di tanggal itu. Saya paham. Kan tadi saya jelaskan tadi. Postingnya rilisnya 11 Oktober, beberapa hari setelahnya kami nggak tahu. Waktu kita lihat tidak ada lagi, kan gitu clear nih. Take downnya kita nggak tahu berapa hari, gitu loh. Tapi beberapa hari, gitu loh. Nah ini take downnya ini, ya kan, penurunannya ini berarti itu perintah pimpinan. Itu yang jawaban Mbak ya. Oke. Clear ya, satu, ya kan, diturunkan atas perintah pimpinan. Pertanyaan berikutnya, kenapa diturunkan? Mohon maaf izin, nama saya Neri. Dari Humas. Oke, siap Ibu. Bapak kan menyampaikan melalui ditujukan kepada PPID karena terkait keterkaitan. Belum Bu, jadi gini. Belum. Menyampaikan Bukan, salah Ibu. Makanya dengarkan baik-baik tadi Bu ya, mohon maaf ya. Kami sudah bersurat kepada Kepala BPOM. Kalau ke KIP, enggak, bukan ke Bapak tahu PPID pengawasan dari BPOM. Bukan, kami laporkan ke Kepala BPOM, nanti diarahkan kemana itu tergantung Kepala BPOM. Apakah ke PPID? Belum. Itu begini Pak, karena memang di kami kan ada prosedurnya ya Pak. Gini. Kalau tunggu, saya udah paham poinnya. Enggak, maksudnya begini, karena Bapak menyampaikan surat secara resmi, bolehkan ya kami menjawabnya sambil menunggu arahan dari kepala administrasi. Secara administrasi sudah kami bersurat kemarin. Sekarang kami mau langsung bertanya kepada pihak BPOM yang berkompeten di luar surat konsul. Iya. Kami di sini kan gini Bu, gini. Kan kami sudah dijadwalkan kemarin untuk hari ini. Sudah dijadwal dari siapa ya? Dari yang kemarin telepon Ibu kan sudah dijadwalkan karena Ibu kan WFA kemarin alasannya. Betul kan Ibu WFA kan? Kemudian kan dikasih nomor HP Ibu. Kemudian kan Ibu kami WA, kami telepon, udah kami jelaskan dapat nomor ini, Ibu nggak respon. Per pagi ini pun nggak respon, ya kan? Nah gini, ya kan? Sekarang iya barusan kan? Iya setelah kita rame kan. Sekarang
kami kan mau tanya, kan Ibu udah dapat informasi berarti tidak ada sesuatu naik dan turunnya sebuah rilis atas perintah pimpinan. Itu clear tuh jawaban Ibu tuh. Ya, Mas. Berarti rilis 11 Oktober 2024 terkait dengan pemberitaan mafia skincare itu adalah perintah pimpinan untuk menurunkan rilis tersebut. Udah, pertanyaan berikutnya adalah jawab saja. Kenapa diturunkan? Apa Nah, alasannya? sebentar. Apakah Saya juga berhak menjelaskan ya. Iya, Kenapa silakan. turunin ini kita tadi saya sudah jelaskan saya bukan pimpinan. Saya bukan yang berwenang di berarti sini. nggak bisa jawab. Nah, Makanya dari tadi kan Bapak Berkompeten berarti Kami mencoba Ibu mengatakan hanya kita tidak Ibu tahu. hanya menurunkan dan menaikkan rilis termasuk 11 Oktober tapi Tapi tidak saya tahu apa masalah kenapa diturunkan dan penjelasannya seperti apa Ibu tidak tahu. Akan clear. Ya, makanya itu saya Ibu nggak ngerti, Ibu nggak ngerti. Berarti Kita mau ngomongin berarti tadi, kita diskusi. berarti nggak kompeten. Iya. Padahal kami minta yang kompeten untuk menjawab kami. Nah, Padahal itu kami di nggak resepsionis tahu. sudah menjelaskan kami butuh jawaban ini masalahnya ini di foto-foto lagi. Oh iya Pak, yang benar-benar ini udah over living. Kemarin kami dijumpai sama orang Bapak katanya yang ini kami tidak bisa jawab. Sekarang kami udah dijumpai sama bidang humasnya, bidang hukum dan advokasinya, lengkap lagi nih semuanya. Tidak juga bisa menjawab ini kepada pimpinan. Kami baru tahu ada surat itu hari ini. Ya, Baru ini kami lagi. juga jujur kecewa terhadap Bepom kalau begini. Gitu. Ya, mohon maaf karena ini Bu kepentingan masyarakat. Iya kan? Harusnya kalau rilis kan ada penjelasan ya Bu ya. Perusahaannya apa, produknya apa, benar ya? Kalau rilis ya, harusnya kan begitu dia kan? Kalau ada temuan pelanggaran apalagi sistemik dan berulang, harusnya ada penjelasan produknya apa, perusahaannya apa sehingga masyarakat nih warning, ini tidak boleh nih beli nih, yang ini nih nggak boleh nih karena ada temuan Bepom tidak sesuai nih, kan harusnya begitu. Iya toh, ini kami yang nggak paham nih, Ibu orang yang ahlinya di sini harusnya kan ada penjelasan, gitu loh. Ini nggak dapat penjelasan, malah rilis 11 Oktober dihapus tanpa ada klarifikasi, tanpa ada penjelasan setelahnya. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan kami, gitu loh. Tapi kalau misalnya Ibu tidak bisa jawab, bidang hukumnya coba, kira-kira bisa jawab nggak Mas? Iya, terima kasih Pak. Izin. Ini juga betul kata Ibu ini terkait suratnya kan biasanya nanti didisposisikan Pak Dari pimpinan. dari pimpinan. Tapi belum menerima. Oke, tapi mohon maaf ya, saya tanya sekali lagi, apakah Mbak Umas ya ini pernah tahu nggak masalah 11 Oktober 2024 ini, masalah mafia skincare? Ya karena materi ini. Pernah? Materi ini ya. Iya, materi ini yang saya pertanyakan ini, pernah update nggak? Pernah tahu nggak masalah ini? Iya materi ininya saja. Tahu? Materi ini Iya. bahannya. Iya. Tahu? Tahu ya? Ini, Tahu. bahan ini. Oke. Iya. Oke. Itu saja. Tahu siapa perusahaannya? Tidak. Tidak tahu. Tidak. Atau Kalau disebut- dari kami tidak. Tidak tahu. Pimpinan tahu. Bisa jadi, tapi kami juga tidak bisa mengklarifikasi karena tadi kembali lagi kami bukan yang berkompeten untuk itu. Oke. Tapi ini ada tindak lanjutnya nggak ke proses hukum penegakan hukum terkait dengan temuan-temuan tadi? Gimana bidang hukum? kami mungkin memerlukan waktu Pak. Oke. Ada- Makanya kemarin postingan saya sudah clear, saya bilang siapkan tim, siapkan jawaban yang terbaik, jumpai saya. Sebenarnya udah saya Bapak masukin. info itu di mana ya? Bapak dari tadi mau ngomong info kan tuh kami nggak ada info. Ayo, kan, Itu Mas. saja. Kami Makanya Mbak, Begitu. ini kan ada koordinasi yang nggak baik, berarti antara Mbak sama pihak yang menjumpai kami di pihak resepsionis. Tapi nggak apa-apa, terlepas dari itu semua. Iya kan kami nggak bisa langsung jumpa Mbak jumpanya payah ini. Ya, makanya. Kami berterima kasih Mbak bisa datang ini. Kami payah jumpa sama Mbak, gitu loh. Belum lagi jumpa sama pimpinan, sama humas Mbak aja, sama bidang hukumnya ini payah. Apalagi kami sampai ke pucuk pimpinan deputi, apalagi sampai ke kepala Bepom. Kami sebenarnya nggak perlu jumpa-jumpa sama pejabat-pejabat, nggak perlu. Tapi yang perlu adalah kami mendapatkan jawaban secara resmi, secara institusi Bepom Republik Indonesia untuk memberikan jawaban yang lengkap, resmi, by data, by fakta gitu. Sehingga tidak ada dusta di antara kita dan publik tahu masalahnya apa gitu loh. Itu aja sih sebenarnya, berangkat dari niat baik kan. Oh ini kan ya apa ya, permintaan daripada Bepom juga kalau misalnya ada masyarakat apa partisipasi publik lah tibanya kan, ya kan seperti itu. Harusnya kan kita kerjasama yang baik. Kami masyarakat, Mbak dari Bepom ada temuan, ayo kita diskusi, jelas. Dan Bapak bilang kan memang ada diskusi dan tidak resmi. Untuk itu kan butuh waktu Pak. Ya, saya kira kan ada waktu 1 hari, harusnya kan data-datanya disiapin. Atau gini, ini kan sudah lengkap nih kan,
Udah lengkap nih semuanya penjelasan kami, datanya semua sudah kan, udah foto-foto. Sekarang gini, kapan kira-kira kita bisa diskusi lanjutan? Kalau diskusi minta kembali lagi Bapak kan sudah mengirimkan. Iya. Kan sudah. Begini. Saya begini, kapan kira-kira ada waktu untuk Kami kami menunggu dulu Pak arahan dari kan Bapak Oh, sudah iya, menyampaikan. iya. Berarti Kembali lagi seperti tidak ini. bisa Oke. kelihatan. Kami tidak bisa Oke, kelihatan. berarti itu tunggu perintah pimpinan. Ini kan, oke. Betul. Jadi kalau Bapak sudah Gini. mengirimkan surat dengan Enggak, nanti surat kedua masuk di hari Senin. Kalau misalnya tidak ada panggilan, Senin surat masuk kedua. Setelah itu baru Senin depan. Kami waktu seminggu aja. Kita sesuai aturan main aja. Gitu aja, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Kalau ada kata yang kurang berkenan, sikap yang tidak pada tempatnya, kami atas nama masyarakat lah, ya kan? Karena ini bagian dari masyarakat. Kami mohon maaf. Mirwansyah. Ada semua di dalam surat kuasa, ada semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu ya. Ayo Mas.